Shalom semuanya, shalom. Masih belum ada yang terangkat tangannya. Shalom semuanya, shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah Tuhan. Tuhan, Kau tidak melihat seberapa kami yang hadir Tuhan, tapi di rindu kami Tuhan ingin selalu menyenangkan dan meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kalau setiap kami Tuhan Yesus, biarkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, meninggikan nama-Mu yang agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami Tuhan. Biarkan fokus kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Karya-Mu indah Tuhan. Kau dalam hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami tidak layak Tuhan, tapi Kau layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Yes. Sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Tinggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Tidak kata yang lain Tuhan, saya mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, buat perlindungan-Mu Tuhan, buat harapan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tiada yang sia-sia Tuhan Yesus. Janji-Mu ya dan amin Tuhan. Yes. Janji-Mu ya dan amin Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau di hidupku.
hatiku persembahkan bagimu. Jiwa kami aman Tuhan, jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawalah Tuhan
Sebentar kita akan memberi persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Allah untuk tempat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberi persembahan Tuhan. Karena Tuhan, persembahan kami dapat menjadi pengharum di kerajaan Tuhan. Karena Tuhan, Kau berkati kerjaan kami Tuhan, sekolah kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Kau berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang sudah siap, saya mau untuk mulai berdiri, kita akan persembahan kita.
2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya bahwa surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan pasangan bagi yang belum mendapatkan pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, pekerjaanku, bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Amin. Saya bersilakan. Sebenarnya dengan iman firman Tuhan, kami mudah untuk bangkit berdiri. Kita angkat senjata kita tinggi-tinggi. 3, 2, 1. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerima dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Masih tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Darah-Mu dicurahkan Tuhan Yesus pada setiap kami.
Sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, kami percaya Tuhan Yesus saat ini hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami sungguh-sungguh Engkau berkati melalui firman-Mu pada sore hari ini. Kuasailah ruang hati kami dan ruang ibadah ini, agar sungguh-sungguh firman-Mu yang akan kami dengarkan, firman-Mu yang akan memberkati hidup kami, firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk tetap setia, untuk mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu dengan segala keberadaannya, agar apa yang disampaikan bukan keinginannya sendiri, namun kehendak-Mu yang disampaikan. Kami percaya pengurapan-Mu akan nyata bagi kami semua, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Boleh seorang membantu untuk membacakan? Boleh pemuda, boleh ibu-ibu, boleh bapak-bapak. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin. Saya sangat tertarik dengan Injil Yohanes. Saya cerita sedikit. Pada waktu kecil, almarhum bapak saya itu membelikan Injil Yohanes. Jadi khusus Injil Yohanes itu kecil, tidak saya bisa kantongin. Itu kira-kira saya masih kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya membaca. Bapak saya itu tidak bisa bersaksi, tetapi dia menginginkan anak-anaknya supaya percaya Yesus, termasuk saya. Nah, Injil Yohanes yang saya kantongin itu sering saya baca berkali-kali. Allah tidak menyingkapkan apa-apa kepada saya, tetapi yang disingkapkan pasti Bapak Ibu bisa nebak. Ayat berapa? Pasal berapa? Ayat berapa? Ayo. Yohanes berapa yang paling terkenal? 3 ayat 16. Ya, betul. Ya. Saya waktu itu belum mengerti. Kalau sekarang kita membaca Yohanes 1, ya, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14 apa? Firman itu telah menjadi manusia. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Tetapi kenapa ya waktu itu, ya saya umur kira-kira 10 atau 11 tahun, saya tertarik kepada Yohanes 3 ayat 16. Akhirnya terus berjalan. Ya maaf kata, saya pernah menyimpang sih, jujur aja. Kira-kira saya ya SLA ya. Ya, itu lanjutan atas, itu saya tidak pernah ke gereja lagi. Mungkin dari SMP kali ya, SMP kelas 2, kelas 3 udah gak pernah ke gereja. Ikut apa itu? Taraweh, ikut sholat ke masjid, ya, ikut ke masjid ya. Tapi pada tahun ya 81 saya ditangkap Tuhan kembali untuk kembali ke gereja. Terus kemudian saya berkeluarga, saya punya anak. Waktu masih anak saya masih kecil, malah belum bisa baca secara lisan. Yohanes 3 ayat 16 saya ajarkan kepada dia. Jadi waktu anak saya yang besar itu belum bisa membaca, Yohanes 3 ayat 16 sudah saya ajarkan ke dia. Lisan, caranya lisan. Jadi waktu kecil saya ajarin terus, karena begitu saya kasih alakan dunia ini ya. Terus saya ajarkan, dia hafal. Waktu suatu saat ada Natal sekolah minggu di gereja induk kami waktu itu di Cengkareng Indah. Ada satu acara terhenti, nggak tahu kenapa.
saya sebagai pemimpin acara, saya suruh, kamu masih berani nggak hafal Yohanes 3:16? Padahal itu banyak sekali anak-anak sekolah minggu dengan orang tua. Dia berani dan hafal. Ya. Kemudian 13 tahun, kemudian baru punya anak yang kedua saya. Itu pun umur belum bisa baca. Dengan ucapan, dengan lisan saya masukkan itu Yohanes 3:16. Sekarang mereka hafal semua. Ya. Pendeta itu nggak ninggalin apa-apa kan. Ya. Pendeta mau ninggalin apa? Sawah nggak punya. Ya. Kita nggak punya sawah, nggak punya ladang, nggak punya tabungan, nggak punya deposito. Punya banyak Mas Agus ya depositonya. Nggak punya. Apa yang ditinggalkan ke anak-anak? Firman Tuhan. Ya, puji Tuhan anak saya yang gede, ya sekarang suaminya pelayanan di Kediri. Ya, yang kecil tetap, yang nomor 2 tetap saja terus percaya Yesus. Ya, hidup bisa menjadi masalah, hidup ada kesulitan. Siapa bilang hidup gak ada kesulitan? Ayo, siapa berani bilang hidup saya gak ada kesulitan, Pak? Ayo, berani siapa? Pasti ada kesulitan. Tapi firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan. Ya. Nah, setelah saya belajar di teologia, rupanya Injil Yohanes ini mengandung, waduh itu manis sekali kalau kita pelajari sungguh-sungguh. Ya. Saya sarankan kalau ada orang yang baru percaya, kita kenal dengan orang, jangan dikasih kitab Wahyu dulu. Ya, kasih kitab Wahyu bingung. Ya. Suruh baca kitab Imamat bingung mereka, ini apa ini? Kasih kitab Injil Yohanes, atau kalau perjanjian lama ya Mazmur. Ya kan Mazmur disuruh baca, Mazmur itu indah. Ya, Yohanes juga indah. Nah, kenapa saya dari dulu begitu tertarik dengan Injil Yohanes? Bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain juga penting. Apalagi kalau di sekolah teologi itu yang mulai dari semua Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, paling tidak kita pernah mempelajarinya. Tapi Injil Yohanes bagi saya punya kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi Allah dulu belum menyingkapkan kepada saya tentang apa makna Yohanes yang sebenarnya, tetapi saya sudah diberitahu tentang Yohanes 3:16. Ya, sekarang kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak punya anak-anak kecil, punya adik yang masih kecil, ya tanamkan ayat itu dulu. Ya, jangan ayat yang berat-berat. Ya, ditanamkan sama-sama tulisan Yohanes. Nanti di surga ada binatang matanya 7 ada di dalam, di luar ada, waduh anak kecil yang bingung matanya kok 7 kenapa? Ya nggak ngerti. Kasih aja dulu Injil Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya saya dulu sampai karena saya orang Jawa, di rumah ada kitab bahasa Jawa, saya terus hafal yang bahasa Jawa. Ya, yang bahasa Jawanya juga hafal. Ya. Ayat ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, mari kepada anak-anak, adik-adik, ya, atau bahkan ada orang tua yang belum atau baru percaya, kasih ayat ini. Ya, kita nggak memberi apa-apa kepada mereka, tetapi kita memberi sesuatu yang luar biasa. Nah, saya masih ingat pada masa-masa sekarang saat ini, ya, pasti kita baru saja memperingati hari raya Jumat Agung. Terus kemudian kebangkitan Yesus Kristus, Paskah. Ya, puji Tuhan di kalender tulisannya saya tadi baca kebangkitan Yesus Kristus. Dulu kebangkitan Isa Al-Masih. Aku protes dalam batin itu lama sekali. Kenapa yang bangkit Isa Al-Masih bukan Yesus? Tapi puji Tuhan sekarang kalender sudah tulisannya begitu. Nah, nanti sebentar lagi tanggal berapa? Peringatan Tuhan Yesus naik ke surga tanggal 14 Mei. Kemudian 10 hari lagi kemudian hari raya Pentakosta. Nah, jadi dari rangkaian itu, apakah ada bagi Bapak Ibu Saudara yang merasakan ada satu peristiwa yang begitu menyakitkan, ada enggak? Pada Jumat Agung terutama. Ya, ketika Yesus mulai, kalau dalam perjalanan itu sekira-kira hari Kamis malam Yesus tertangkap di taman Getsemane, dibawa ke
pengadilan yang tidak adil itu, salah satu saya yang tertarik tahun ini adalah Yesus. Di kepalanya ditaruh mahkota duri. Itu bukan duri kayak duri ikan, bukan itu. Ya, saya dulu waktu di kampung di belakang rumah itu, di desa saya itu banyak pohon bambu. Pohon bambu itu ada durinya, tapi itu tidak besar. Durinya tidak panjang. Itu juga sakit, kalau kena sakit. Ada lagi duri yang panjang-panjang. Itu hampir 5 cm. Itu pun kata orang, duri yang ditaruh di kepala Yesus bukan duri yang hanya 5 cm. Dan duri yang seperti apa? Ya. Yesus diberi mahkota duri di kepalanya. Ya. Wah, sakit sekali. Dan sekali waktu kalau itu sudah dirangkai, ditaruh di kepala, ya seenaknya saja. Pasukan Romawi itu menaruh, kemudian ditekan, serak gitu. Betapa sakitnya. Tahun ini saya kenapa saya tertarik atas penderitaan Yesus. Memang Yesus menderita banyak sekali. Ya, dalam satu waktu penyelidikan Alkitab itu paling sedikit ada 10 penderitaan Yesus. Tetapi satu penderitaan itu ada mahkota duri di kepalanya, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Itu mahkota penghinaan. Yesus dilecehkan, Yesus dihina. Mari sang raja, wah, itu penghinaan yang sangat luar biasa sekali, menyakitkan sekali. Ya, tapi apa, Yesus hanya diam saja. Nah, ketika saya berpikir, sedang merenungkan tentang mahkota itu, saya membaca Yohanes 14 tadi. Wah, ternyata Yesus itu dalam rangkaian penderitaannya itu tidak main-main. Ada sesuatu yang dia nanti bakal memberikan kepada kita. Ya. Kenapa dia diberi mahkota duri? Supaya Yesus bisa memberikan mahkota kepada kita. Ya, wah, saya kadang-kadang waktu dulu berbicara dengan saudara-saudara saya yang Muslim, karena saudara saya ada yang Muslim, bukan semuanya Kristen. Ya. Kalau kami dalam hidup ini harus berbuat baik, harus sedekah, supaya kami mendapatkan pahala. Aku waktu itu masih bingung. Kalau orang Kristen apa begitu ya? Kok dulu waktu mau kelas persiapan baptisan itu ada perbuatan baik itu tidak bisa membawa manusia itu ya untuk masuk surga. Ya, waktu camping di Cibubur, camping pemuda, itu ada 4 hukum rohani. Ya, ada jurang, sebelah sini kita, sebelah sini surga. Kita tidak bisa sampai dengan pendidikan tinggi, nggak nyampe. Dengan perbuatan baik, nggak nyampe. Dengan sedekah, nggak nyampe. Nah, apa yang nyampe? Yaitu salib Yesus ada di tengahnya. Oh, berarti Yesus benar-benar tidak tanggung-tanggung di dalam dia menjalankan misinya di dunia itu. Nah, terus kemudian kalau orang-orang itu mendapatkan pahala, apa yang kita peroleh? Bapak Ibu Saudara, setia berbakti, di rumah berdoa, membaca Alkitab, apa yang akan kita peroleh? Apa hanya kecukupan di dunia ini saja? Apa nanti kalau sudah mati ya udah, pokoknya udah mati ya sudah, habis. Ya. Pada waktu saya kecil, tahu teman-teman saya itu tahu saya Kristen. Ya, saya itu pengakuan saya dari kecil itu Kristen memang. Saya diajak oleh orang tua saya ke gereja, teman saya sekelas itu ada yang ngintip di gereja waktu ada kayak KKR gitu, dia tahu saya ada di gereja itu. Besoknya saya dibully bisa-bisa. Ih, kamu Kristen. Kamu nanti kalau mati
kamu akan masuk neraka. Kok bisa sih? Iya, kamu gak ada yang nolong. Wih, hebat banget. Nah kalau kamu, aku akan ditolong oleh sang nabiku. Nabiku punya banyak onta. Jadi ketika akan melompati api neraka itu, aku diberi onta oleh nabiku. Onta itu bisa saya saya naik onta itu bisa melompati api neraka. Wah, pikiran ini juga bingung juga, sama panas juga. Itu waktu kecil. Tapi sekarang saya sudah gak ketemu. Kalau ketemu mau saya jelaskan. Nabi Muka bisa lontar. Saya bilang gitu, mau bilang gitu saja. Ya, yang mau bilang gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita peroleh ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus? Kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa ya? Karena Yesus sudah mengenakan mahkota duri tadi, Dia pun juga bisa atau mampu atau akan memberikan mahkota kepada setiap orang yang percaya. Tadi di dalam persembahan kita tidak hanya minta berkat, ya, tidak menyatakan keyakinan tentang berkat di bumi, tetapi juga berkat di mana? Di surga. Jadi jangan takut kalau orang berkata orang Kristen nggak pernah sedekah, maka nggak dapat pahala. Oh, siapa bilang? Aku nggak punya pahala, tapi aku punya mahkota. Karena Yesusku pernah mengenakan mahkota itu. Yang pertama adalah yang disebut mahkota kebenaran. Diberikan kepada setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Sekarang coba kita tenang sejenak. Bapak Ibu percaya enggak kalau Yesus akan datang kedua kali? Ayo, percaya enggak? Amin? Kalau enggak percaya Yesus akan datang kedua kali, jangan percaya Yesus. Ya, jangan percaya Yesus. Ngapain mau percaya orang mati enggak balik lagi? Memang tidak ada waktu kapan, ya, tetapi ada tanda-tandanya. Dan tanda-tanda itu sudah berlaku dari awal zaman ini. Ya, sudah berlaku perang, masalah gempa bumi, masalah apa, banyak sekali tanda-tanda itu sudah. Dan masalah kedatangan Yesus itu adalah hak prerogatif Dia. Ya. Nah, tetapi bagi orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan itu, dia pasti akan mendapatkan yang disebut mahkota kebenaran. Yuk kita coba lihat 2 Timotius. Kita buka 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Kapan? Pada harinya, tetapi melainkan merindukan kedatangan Tuhan. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Nah, aku yakin aku sudah akan diberikan oleh Allah mahkota kebenaran, tetapi bukan hanya kepadaku saja, kepada semua orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, dari sini kita bisa melihat juga, biasanya ini untuk apa? Ibadah di luar kota ya, pas kenaikan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 itu, ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga, orang-orang Galilea itu memandang Yesus. Tiba-tiba ada 2 orang di situ. Orang-orang Galilea, mengapa kamu memandang Yesus yang naik ke surga? Dia itu nanti suatu saat akan datang persis seperti Dia pada waktu naik itu. Oh, begitu dahsyatnya Tuhan Yesus. Ya, dari peristiwa Jumat Agung Paskah, ya, kemudian kenaikan ke surga. Dia naik ke surga, tetapi suatu saat Dia akan datang kembali. Ini kunci. Bapak Ibu Saudara percaya atau tidak. Kalau nggak percaya Yesus akan datang kedua kali, nggak usah percaya menjadi orang Kristen. Betul. Untuk apa? Kadang-kadang ada orang yang agak sombong. Pokoknya percaya Yesus sudah cukup. Ya, nggak usah pakai apa itu, nggak usah.
percaya Yesus pasti aku masuk surga, betul. Tetapi mahkota ini adalah sebagai satu ajaran di mana saya dan saudara harus yakin dan benar bahwa Yesus suatu saat pasti akan datang kembali. Dalam bacaan tadi Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, ya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, apa kata Yesus? Banyak tempat tinggal. Dulu pada zaman-zaman awal saya masih ada di sini itu di daerah Bumi Indah tahap 5. Itu dulu nggak tahu kenapa tidak laku. Ya. Atau mungkin dibangun tetapi tidak sesuai dengan promosi yang diberikan. Atau dulu kita juga sering mendengar ada developer atau ada pemborong yang menawarkan rumah ini rumah itu, tetapi ternyata tidak jadi. Tapi kalau Yesus masa akan membohongi kita, ya, percayalah kepadaku, ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku pasti akan mengatakan begitu. Ya, aku ke sana menyediakan tempat bagimu. Seandainya hanya kalimat itu sampai di sini, aku pun juga gak percaya. Ya udah sih, sediain aja untuk apa? Tetapi dia berkata, kalau itu sudah selesai, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana Yesus berada, kita pun juga berada. Jadi yakin Yesus akan datang kedua kali. Itulah, ya, yang akan kita terima nanti, kita mendapatkan yang namanya mahkota kebenaran. Yang kedua yaitu mahkota kehidupan. Diberikan kepada setiap orang yang bertahan dalam pencobaan dan setia sampai mati. Pencobaan. Jangan dong Tuhan, kalau bisa hidup ini jangan ada pencobaan lah. Ya. Coba kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ya, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jujur, pencobaan itu tidak enak. Pencobaan adalah sesuatu yang bagaimana ya? Itu ada sesuatu yang mesti diharapkan oleh setiap orang percaya Yesus. Jangan sampai ada pencobaan, Tuhan. Jauhkan aku dari pencobaan. Betul, kita boleh meminta begitu. Tetapi Alkitab, ya, memberikan ajaran kepada kita, ya, kita harus tahan menghadapi pencobaan itu dan setia sampai akhir. Di dalam Wahyu 2 ayat 10, ya, coba kita lihat kepada jemaat, salah satu jemaat yang ditulis oleh Yohanes ketika dia ada di pembuangan di Pulau Patmos. Wahyu 2 ayat 10, ada yang sudah ketemu? Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang kau derita saat ini. Ayo kita berpikir sejenak penderitaan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Loh, aku udah percaya Yesus kok masih menderita. Loh, ini firman Tuhan loh. Penderitaan masih bisa terjadi kepada siapapun orang, ya, sekalipun dia sudah percaya kepada Yesus. Jadi jangan berpikir kalau sudah percaya Yesus tidak akan menderita. Ya, pencobaan itu pasti terjadi. Terus lanjutkan. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menghadiahkan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, hendaklah engkau setia kepadaku, ya.
engkau setia sampai mati. Ada ingat lagu lama itu? Setialah. Sudah lupa? Setia sampai mati seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Ya, lagu lama itu. Waduh, kadang-kadang kita mau diingatkan. Ya, kesetiaan kita kepada Yesus itu sampai mati. Jangan gara-gara disakiti orang kemudian ngapain jadi orang percaya Yesus, jadi orang Kristen. Toh aku juga disakiti orang. Ya. Teman yang lain sudah naik kedudukan di perusahaan, kalah sedikit. Ngapain percaya Yesus? Seharusnya ketika kita menghadapi masalah-masalah itu, ya, kita tetap percaya kepada Yesus dan jangan menuduh Allah itu jahat kepada kita. Ya. Kalau kita membaca dari kehidupan para martir, ya, para martir zaman dulu, aku pernah membaca buku, nggak terlalu tebal sih, dulu ada tugas begitu kami baca, ya ampun. Orang-orang yang memberitakan Injil Yesus Kristus itu ternyata hidupnya tidak semuanya enak. Ya, tidak semuanya hidupnya enak. Mereka menghadapi pencobaan, kesulitan, masalah. Ya. Tetapi mereka setia sampai mati. Aku pikir dulu, mungkin kita pernah mendengar lagu itu yang tentang emosi Inggris ya. Kalau orang Amerika meninggal itu kan biasanya lagu itu yang dinyanyikan ya. Saya pikir itu penyanyinya pengarangnya orang top. Rupanya Fanny Crosby itu adalah seorang yang tidak bisa melihat. Seorang buta tidak bisa melihat. Tetapi dia mengarang banyak lagu, salah satunya lagu itu. Nah, mari kita menghadapi penderitaan, kesulitan. Kita balas, kita jawab dengan ketaatan sampai mati. Ya, Allah sendiri menjanjikan kepada kita, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, percayalah itu. Ya, percayalah, itu hanya pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, dan apabila kamu terus-menerus bertahan, Dia akan memberi jalan keluar. Tuh. Yang terakhir, yaitu yang disebut mahkota abadi. Diberikan kepada setiap orang yang dapat menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri zaman sekarang susah. Menguasai diri itu dalam zaman sekarang ini bukan hal yang mudah. Rasul Paulus memberi contoh adalah seorang atlet, seorang olahragawan. Itu biasanya dia tidak asal-asalan, tetapi dia orang yang sanggup menguasai diri. Ya, aku tadi sebelum berangkat sempat nonton waktu Pak Pendeta sudah telepon saya tuh masih nonton Jonathan Christie. Musuhnya siapa itu? Kun Lafut, siapa yang dari Thailand itu. Wah, penasaran banget saya nonton. Waduh, Pak Agus, kalau moga-moga sabar. Pak Agus bilang, nanti pokoknya jam 4:30 lebih nggak apa-apa. Waduh, ya udah, saya udah mandi, nonton dulu. Waduh, kok main badminton dua-duanya itu loh. Sampai bola kemanapun bisa dikembalikan. Itu kayaknya tidak secara mendadak jadi orang seperti itu. Saya nggak percaya kalau Jonathan Christie latihan semalam terus besoknya bisa begitu. Itu dia harus disiplin, yang menjaga diri, kemudian ya tidak melakukan hal-hal yang di luar disiplin. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita pun juga dituntut seperti itu. Ya, harus sanggup, mampu menahan diri. Bagaimana ketika orang ngomongin kita? Ya. Ketika orang ngomongin kita, kita dapat laporan dari seorang, wah kamu sudah ngomongin loh, masalah ini. Ya. Belum tahu itu betul atau tidak, betul atau salah,
langsung dilabrak. Ya, langsung melabrak orang itu, dimarahi habis-habisan. Ya, itu orang yang tidak bisa menahan diri. Maka kata orang apa? Tuhan memberi kita 2 telinga, 1 mulut. Ya. Lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Mendengar nggak apa-apa, tapi berkata-kata itu ya harus lambat. Kalau kita terlalu cepat untuk berkata-kata, itu menjadikan hubungan kita dengan orang lain pasti hancur. Ya, kayaknya kita perlu berlatih. Ya. Jangan terus mentang-mentang aku ini orang Kristen, aku harus punya ya keberanian. Ya, kalau aku dibicarakan sedikit saja, aku harus membalas dia. Oh tidak. Justru ketika kita percaya Yesus, makin kita tinggi iman kita makin rendah. Ya, makin rendah. Yesus menjadi teladan yang sempurna. Ketika dia dicaci maki, ya, ketika dia diludahi, ketika dia ditampar, ketika dia diberi mahkota duri, dia sanggup untuk dia dituduh apa saja, Yesus sanggup untuk diam. Ya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup untuk menguasai diri? Kalau seseorang tidak sanggup menguasai diri, itu adalah awal-awal kehancuran dari orang itu. Ya, saya sudah punya pengalaman di dalam hal ini. Bagaimana saya menguasai diri? Mungkin Pak Agus pernah batin saya, orang ini kemana saja nggak pernah kelihatan. Ya diajak ngopi nggak mau. Kadang-kadang saya juga nolak gitu. Ntar Pak, kapan-kapan aja. Kadang-kadang saya menahan diri saya. Ya. Menahan diri sungguh-sungguh. Ya. Apakah ketika kita menahan diri itu enak? Tidak enak. Tidak enak, menahan diri itu tidak enak. Ya, menahan diri adalah satu perasaan di mana kita harus mematikan diri kita sendiri. Harus sanggup memikul salib. Jadi sekali lagi jangan kalau sudah mengaku percaya Yesus kemudian merasa aku sudah percaya Yesus cukup. Dalam ajaran-ajaran di dalam Alkitab itu udah gak perlu dijalani karena aku udah percaya Yesus. Percaya Yesus pasti masuk surga, betul. Ya, tetapi kalau orang sudah percaya Yesus, di situ tidak boleh mengulang dosa lagi. Ya, salah satunya adalah sanggup menahan diri karena Tuhan menjanjikan ada mahkota abadi. Mari Bapak Ibu Saudara, kelihatannya sederhana, kelihatannya ini sepele ya, menahan diri. Ya, ketika ada orang yang membuat sesuatu, membuat pernyataan tentang diri kita atau tentang keluarga kita, tentang anak kita, ya, bagaimana kita akan menjawab itu? Ya. Kalau orang yang mampu menahan diri, dia pasti lebih baik diam. Ya. Jadi saya dulu pernah waktu SLTA itu camping. Ketika camping itu, tahu nggak cari tanda jejak itu? Kan kami dari panitia itu memberi tanda belok kanan, belok kiri, kan begitu ada. Nah ada satu anak tiba-tiba membelokkan tanda panah itu. Harusnya ke kanan, dia balik ke kiri. Semua kacau balau, di sana kacau balau. Ya, di pos yang sana nanya kenapa ini nggak nyampe ya. Loh, kenapa? Akhirnya bingung dan itu terjadi. Ada seorang guru marah-marah. Ada seorang guru itu marah-marahnya minta ampun. Tetapi ada satu guru yang sanggup menahan diri. Dia katanya, saya cuci muka, kemudian saya merenung sejenak, kenapa ini harus terjadi? Ya, mungkin kesalahan para guru nggak memberi penjelasan bahwa kita tidak boleh
mengubah arah panah itu. Ya, kita lupa mungkin dia bilang gitu dulu itu. Jadi ada satu yang emosi, bahkan anak yang memindahkan ini akhirnya ketemu dan dikeluarkan dari sekolah. Tetapi guru yang pada waktu itu menahan diri, sebenarnya dia menahan jangan dikeluarkan. Nanti mau jadi apa anak ini? Tapi tetap karena sudah terlanjur jatuh omongan, guru yang emosi itu tidak sanggup menahan diri, anak itu dikeluarkan. Apakah kita juga akan berbuat jahat seperti itu? Itu jahat, perbuatan jahat. Ya, saya pikir itu perbuatan jahat kalau orang menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, menganggap kita seperti sampah lah. Itu bukan perbuatan yang baik. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mari kita menahan diri dengan sebaik-baiknya. Nah, 3 hal atau 3 mahkota itulah yang akan Bapak Ibu Saudara terima, itu melebihi pahala. Ya. Kalau pahala itu, saya itu berteman dengan mereka, saya itu masih ditawar-tawari. Mas, ayo dong berbuat baik, nanti dapat pahala loh. Maaf ya, saya sudah kepercayaan saya sudah tidak sama dengan Anda. Itu teman-teman SLTA sekali punya grup WA gitu, itu udah 40-an tahun, udah mereka sudah jadi, ada yang ustaz, ada yang apa. Ya itu masih ditanya-tanya, kenapa sih dulu mau percaya jadi orang Kristen? Karena saya percaya Yesus. Kamu nanti gak dapat pahala loh. Gak dapat juga apa-apa. Tetapi aku punya mahkota. Ya, ketika saya jelaskan, mereka juga gak percaya. Itu hak Anda gak percaya. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara dan saya, yakinlah. Ketika kita punya keyakinan bahwa Yesus akan datang kedua kali, kita akan menerima mahkota kebenaran. Ketika kita siap, mampu, sanggup menghadapi pencobaan dan setia sampai mati, ada mahkota kehidupan. Ketika kita sanggup, mampu menahan diri dalam segala hal, dalam ucapan, dalam pemikiran, kita akan menerima mahkota abadi. Mana yang kira-kira Bapak Ibu Saudara akan miliki nanti? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Asal kita sungguh-sungguh melakukan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, masa sekarang maupun masa yang akan datang. Mari kita tunduk berdoa. Tuhan Yesus, memang kami sudah memberi anugerah keselamatan, dan itu jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti itu akan bertambah dengan mahkota yang disiapkan bagi kami. Biarlah kami memiliki keyakinan bahwa Engkau akan datang kedua kali. Begitu juga kami harus tahan dalam menghadapi pencobaan ini, dalam menghadapi kesulitan. Kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, taat, setia sampai mati. Dan kami juga akan menjadi orang yang setia untuk mengikut Engkau dengan menguasai diri dalam segala hal. Biarlah hidup kami tidak kami kendalikan sendiri, namun Roh Kudus-Mu yang akan mengendalikan kami sepenuhnya. Karena kami percaya Engkau Tuhan mengendaki kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Ampuni kami kalau selama ini kami belum bisa mengikut Engkau dengan setia. Dan kami saat ini menyerahkan kebenaran firman-Mu, biarlah menjadi bagian hidup kami untuk menuntun kami
hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya di tempat ibadah ini saja, tetapi di rumah, di tempat pekerjaan, di tempat kuliah, dimanapun kami berada, kami dapat menunjukkan diri kami orang-orang yang setia kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diberkati oleh firman Tuhan. Kalau sebentar kita yang memberi yang terbaik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Yohanes Tuhan, Kau lindungi dia dan keluarganya Tuhan. Kau buat berhasil Tuhan setiap apa yang dilakukannya Bapak. Tuhan Kau sebentar kami memberi yang terbaik Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman, setiap hari Selasa ada doa jam 7 malam di tempat ini. Dan setiap hari Sabtu ada youth jam 6 sore di tempat ini juga. Dan ibadah luar biasanya 2 kali tetap jam 9 dan jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau sebentar kita mengakhiri ibadah, kami undang untuk bangkit berdiri. Berkat dan sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa